Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang, Bapak. Ya, sebelum mulai, saya buka dulu dengan mengabarkan. Ya, hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah pengembangan web pembelajaran ya. Nah, hari ini kita masih daring ya. Di pertemuan ketiga baru kita praktikum ya, praktik di lab komputer. Nah, sesuai dengan topik-topik yang sudah saya bagikan minggu lalu, bahwa hari ini masih konsep ya tentang web. Jadi apa itu web dan seterusnya gitu ya. Saya belum bisa share screen ini agar dibuka aksesnya untuk share screen. Sudah, Bapak. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini konsep tentang web ya. Jadi web atau situs web dalam bahasa Inggris disebut dengan website. Jadi suatu halaman yang saling terhubung. Kalau buku itu pun juga sebenarnya sekarang sudah e-book ya, bisa terhubung. Jadi page satu ke page berikutnya dan seterusnya. Jadi halaman web itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Harus ada halaman-halaman yang lain. Dan itu nanti dihubungkan dengan hyperlink. Nah, halaman web yang bagus itu kita ngedit sekali, nanti semua halaman ikut berubah. Misalnya halaman web itu ada 10 page gitu ya. Jadi kita ngedit sekali aja, jadi ke 10 page itu kan berubah. Sama dalam perubahan dalam hal desain. Tapi ada juga web yang ubahnya satu-satu gitu ya. Halaman satu ubah, halaman dua lagi ubah manual. Sama satu PowerPoint gitu ya. Misalnya template-nya itu misal tak ubah dia page atau slide satu, terus yang lain juga ikut berubah. Nah, itu kepraktisan dalam manajemen web. Jadi web itu adalah halaman yang saling terhubung. Jadi tidak mungkin web itu dia berdiri sendiri. Nah, kemudian ada istilah domain. Domain itulah alamat dari sebuah web atau situs web. Jadi sebenarnya alamat dari situs yang kita akses ya, di internet itu sebenarnya berupa angka. Misalnya ini ya contoh ya 17.125.135.147. Kalau itu kita klik bisa muncul Google nanti. Kalau 72.30.38.140 nanti akan keluar Yahoo. Jadi awal dari web itu
domainnya adalah berupa angka dia. Tapi itu sudah dikonversi menjadi huruf, karena dengan huruf itu akan lebih mudah untuk diingat daripada menggunakan alamat situs berupa angka atau istilah lainnya adalah IP address. Dan mata kuliah jaringan saudara akan mempelajari ini, di mana datangnya PD2, 30, 38, dan 40. Nah, itu adalah dipelajari di mata kuliah jaringan komputer. Nah, ini adalah beberapa istilah-istilah dalam web, ada website, ada istilah lainnya web. Jadi kata kuncinya sama, itu halaman yang saling terhubung. Site, kalau site itu sama dengan situs. Jadi situs online, situs purbakala kan ada bilang gitu ya, suatu titik atau lokasi. Nah, jadi site ini adalah situs kita yang bentuknya elektronik atau digital. Sehingga sering juga web itu sebagai rumah digital dari sebuah instansi atau gerbang digital dari sebuah instansi atau sebuah kantor. Jadi siapapun bisa mengakses suatu kantor dengan cepat jika ada webnya. Jadi dari web kelihatan kualitas dari sebuah instansi. Nah, tadi domain sudah ya. Kemudian ada HTML. HTML itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa dasar yang digunakan untuk membangun sebuah halaman web. Kemudian ada istilah HTTP ya. HTTP itulah panjangnya Hypertext Transfer Protocol. Jadi ini adalah protokol, kalau kemarin kan ada protokol kesehatan gitu. Jadi ada standar kesehatan yang ditetapkan dalam COVID. Nah, kalau di sini adalah protokol dalam transfer teks. Itu pun teksnya lah hypertext gitu ya. Hypertext itu teks yang banyak. Nah, protokolnya adalah nanti ada aturannya ya. Aturan protokol ini ya, tentang transfer teks yang banyak. Jadi HTTP itu dia merupakan aturan atau tata cara komunikasi penyampaian web dari server ke komputer lainnya. Karena pada intinya web itu tersimpan di komputer server. Kemudian adalah protokol itu sudah aturan ya. Kalau kemarin kan ada aturan kesehatan itu protokol. Jadi aturan komunikasi dalam jaringan komputer. Jadi nama protokolnya kalau di halaman web itulah HTTP namanya. HTTP. Sekarang ditambahkan S ya, HTTPS. S itu secure. Karena yang kalau HTTP biasa itu banyak situs-situs web yang dibobol. Jadi tingkat keamanannya masih rendah. Sehingga sekarang protokolnya lah HTTPS, memiliki tingkat security yang lebih baik. Sehingga tidak mudah website itu diotak-atik. Kemudian ada ISP, Internet Service Provider. Nah, ini banyak sekarang ya. Ada Telkomsel, ada IndiHome, ada Bisnet, ada Mail Publik, dan banyak sekali ada ISP sekarang yang orang bikin gitu ya. Kemudian ada server. Nah, itu komputer yang memberikan layanan di jaringan. Dan ada bandwidth. Nah, ini adalah jumlah data yang dikirim melalui koneksi internet. Sehingga kalau beli layanan internet gitu ya, kan ada berapa bandwidth-nya gitu. Nah, itu pasti ada pilihannya nanti. Kalau penggunaannya banyak, maka bandwidth-nya perlu kita diperbesar lagi. Kalau kampus itu ya, penggunanya banyak. Nah, sehingga ketika mahasiswa sudah belajar luring, nah, akses internet mulai terasa lambat. Karena pengguna atau yang mengunduh data-data itu banyak. Kemudian profesi dalam web, ada web designer, jadi orang yang bertanggung jawab terhadap tampilan dari sebuah web. Jadi fokusnya adalah pengolahan gambar, tata letak, warna, dan semua aspek visual atau layout.
Dan ada web programmer. Nah, ini melakukan coding dia atau pemrograman sebuah web. Nah, nanti saudara akan lebih banyak di sini web programmer. Itu mengcoding atau menyusun bahasa dalam membangun sebuah web. Kemudian ada istilah web administrator. Nah, ini yang bertugas memaintenance server web. Jadi web itu kan tersimpan di sebuah server. Jadi dia memastikan server juga tetap berjalan. Di samping itu juga web administrator juga memantau web itu tidak dihack. Karena bisa saja orang menyalahgunakan ilmu, nah, webnya diisi gambar yang aneh-aneh. Nah, kalau seperti itu nanti kan kurang bagus kesannya. Walaupun web itu udah diisi password, tapi hacker kan dia berusaha untuk bisa membuka akses gitu ya. Nah, sehingga sekarang kan layar security itu banyak. Contohnya misalnya Google atau Gmail gitu ya, walaupun kita tahu passwordnya, nanti ada security lagi ya, konfirmasi lagi ke HP gitu ya, apakah betul ini, nah, ditanya seperti itu. Itu adalah pengamanan yang sifatnya berlapis, tidak cukup hanya tahu password. Gitu. Karena ada dikirim kode OTP atau kode tertentu gitu ya untuk membuka lagi selain menggunakan password. Nah, jadi web administrator juga perlu mengecek itu secara berkala, kemudian memastikan web itu aman dan jalan gitu ya, termasuk nanti perpanjangan biaya hosting, perpanjangan biaya domain gitu ya, sehingga web itu tetap bisa diakses. Karena sekarang kan mahasiswa baru itu agar bisa daftar kan harus mengakses web ya. Dan minimal ada web Undiksa yang diakses, kemudian diarahkan ke web pusat. Kemudian ada webmaster. Inilah orang yang mengerti akan semua hal, mulai dari desain, program, dan keamanan server. Jadi dia lebih banyak potensi, gitu ya. Mulai dari akan desain, pemrograman, gitu ya. Jadi bisa dikuasai lebih dari satu kompetensi webmaster. Nah, kemudian ada juga web developer ini. Web developer ini adalah gabungan profesi dari web design, web programming, dan webmaster. Kalau web developer ini biasanya mengambil pekerjaan untuk membuat web. Misalnya memberikan konsultasi web, konsep web yang akan dibangun, dengan membangun sebuah web. Nah, ini adalah bagian dari URL atau alamat dari sebuah web. Yang pertama pasti ada HTTP, itu menunjukkan bahwa web ini menggunakan protokol hypertext transfer protokol ya. Jadi dia memang khusus web itu aslinya berbasis teks gitu ya, tapi sekarang sebenarnya bisa dia di embed ya, atau disematkan berbagai bentuk konten. Kemudian ada www. Www ini adalah nama host tertentu di domain tersebut. Kemudian setelah www itu ada example.com gitu ya. Example itu .com nama domainnya yang diletakkan di tipodomain.com. Kemudian kalau 2011 itu nama folder ya. Sampel, nah itu nama folder. Kemudian ada post.html itu sudah nama file. Nama filenya adalah file post.html. Nah, jadi untuk mengakses file itu ya, untuk mengakses nama file post.html, post.html itu dia harus melewati dari http www.example.com 2011 sampel. Nah, itu alurnya. Jadi file post.html itu berada di folder sampel.
folder sampel ada di folder 2011. Bisa ya, bisa dipahami ini maksudnya alamat webnya ini. Nah, jadi tidak bisa kita hanya menulis www.example.com gitu ya. Nah, mungkin kalau .com langsung dia akan muncul beranda. Nah, tetapi kalau secara lengkap ditulis sampai nama file, dia akan langsung menjurus atau spesifik ke nama file yang dituju. Nah, saya rasa agak sulit ini memahami bagian-bagian dari URL sebuah web. Nah, ini jenis-jenis domain, ada .biz, .com, .edu, .info, .nim, .net, .org, .pro ini adalah domain yang sifatnya adalah internasional. Jadi kalau internasional .com itu lebih internasional, pasti biayanya lebih mahal ini. Nah, kalau ini domain yang lain juga ya .gov, government ya pemerintah. Jadi domain ini menyingkat dari nama-nama suatu bidang kegiatan ya atau bidang-bidang usaha. Jadi dia belakang itu singkatan gitu, biar mudah ingat. Nah, kalau ini jenis domain yang Indonesia nih, kalau ada ID itu Indonesia. Menunjukkan bahwa domain itu ya di Indonesia. .co.id, .ac.id ya, semua ada ininya karakteristiknya. Dan domain ini setiap jenisnya ada persyaratan tertentu. Jadi tidak ya. Nah, itu syaratnya harus punya SK rektor ya. Jadi harus ada rektornya. Kalau .schid itu harus ada kelas sekolah. Jadi ada persyaratan domain-domain ini. Paling mudah itu .net ID mudah juga. Yang lain juga ada yang mudah. Kemudian jenis website ini ya. Nah, jenisnya ada 3, ada yang statis, dinamis, dan interaktif. Kalau statis ini web yang jarang, yang sulit dilakukan update terhadap isinya. Ya begitu aja terus isinya. Kalau website dinamis ini artinya kita akan lebih mudah melakukan update dan sesering mungkin. Contoh website dinamis itulah web Metro TV, Kompas, Merdeka.com, dan seterusnya, Liputan6.com, banyak itu ya. Yang berita-berita itu pasti webnya dinamis. Web juga web dinamis. Tapi web statis jarang ada. Yang online jarang. Nah, sekarang banyak juga web interaktif. Jadi web yang disematkan dengan berbagai aplikasi. Sehingga lebih interaktif. Ya. Nah, interaktif berarti dia memerlukan beberapa bahasa pemrograman agar bisa interaktif. Nah, nanti kita akan lebih banyak berada di web dinamis ya. Dinamis. Ya, nanti perangkat lunaknya saudara bisa install Notepad++ bisa ya, kemudian Sublime Text bisa. Jadi kita tidak akan menggunakan ini ya, namanya. Jadi langsung ke software editor ya. Coba saya gini.
Nah, ini namanya editor. Jadi editor itu software yang digunakan mengedit halaman HTML atau bahasa HTML terbaik gitu ya. Nah, Notepad++ itu masuk dia ya. Cuman Notepad++ yang terbaru apakah bisa langsung visualnya? Jadi ada coding nanti visualnya seperti apa itu? Kayaknya belum bisa Notepad++. Kemudian ada Atom. Biasanya semua editor ini gratis ya. Kemudian ada Bracket, kemudian ada Sublime Text. Ini cukup populer digunakan. Sublime Text untuk mengedit bahasa HTML. Ada Like Table, ada Bluefish ya. Sana ada Copycat, BB Edit, TextMate, Gripon, Gedit, Xcoder gitu ya. Dan seterusnya masih banyak nih ada. Nah, yang di atas itu cukup populer ya, digunakan dalam mengedit ya bahasa HTML. Jadi tidak pakai software yang saya sebutkan tadi itu. Cuma softwarenya pakai itu aja satu, nggak pakai yang lain lagi. Ya, tidak ada software Photoshop tidak pakai itu lagi. Beda dengan Notepad ya, Notepad++ dengan Notepad biasa itu beda. Nah, ini contoh yang Notepad++. Ya, ini adalah bahasa HTML. Jadi jangan pusing dengan jumlah bahasa yang banyak ini. Jadi dia sebenarnya masih bahasa Inggris. Masih bisa kita pahami beberapa istilah-istilahnya. Nah, ini HTML yang apa namanya? Yang WordPress itu, Notepad itu agak jadul kesannya. Kalau yang lain di sini kita ngedit, nanti tampilannya sudah muncul langsung. Jadi kita tidak perlu nyimpan lagi, baru buka lagi ya. Nah, ini adalah bahasa HTML. Nanti akan saya berikan saudara latihan untuk mencoba bahasa HTML. Nah, itu. Nah, kemudian secara teori sih saya tidak terlalu banyak ya. Jadi saudara silakan untuk download, Sublime Text boleh, Notepad++ boleh, atau yang lain juga boleh ya. Untuk bahasa editor, untuk mengedit bahasa pemrograman. Itulah beberapa software. Nah, selanjutnya ya, saya minta saudara membuat nanti ya, membuat web di CMS, menggunakan CMS. Ini adalah CMS ya. CMS itulah Content Management System. Jadi nanti silakan saudara mencoba membuat website di CMS. Ya minimal 3 CMS.
ya, minimal 3 CMS. Tapi kalau kontennya boleh kosong. Ini ya, ini salah satu CMS yang tetap eksis ini ya, WordPress. Nah, caranya mencari CMS ini caranya. Jenis-jenis kameranya gitu. Saya matikan kameranya ini. Nah, ini jenis CMS. Ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal, ya. Nah, terbaik ini, yang baik ya, WordPress, Joomla, Drupal, Typo, Serendipity, .clear, Impresspeak, dan Milo. Nah, jadi silakan nanti saudara bikin web berbasis CMS, minimal 3 CMS dicoba. Saudara biar dapat pengalaman mencoba membuat website menggunakan CMS. Nah, cuma nanti hasilnya adalah gini, ada ML WordPress nanti di gininya, di alamat webnya. Nah, WordPress itu ada dua dia, ada yang versi gratis dan berbayar, ya. Oh, ini gratis ya sekarang. Ini berbayar semuanya, tidak ada gratisnya. Ya, nanti coba ya. Ada apa yang gratis ini jadinya dia. Nah, ini contohnya. Ini adalah situs yang dibuat di WordPress. Nah, ini muncul ya. Muncul di layar ya. Sudah, Pak. Tadi kan ada HTTPS ya, ini ya. Nah, sekarang sudah pakai S ya, secure. Nah, www-nya tidak muncul nih, Pak, ya. Tadi dia sudah di-hidden sekarang. Ada tick
Dikman gitu ya. Dikman Gunung Kidul .wordpress.com. Nah, berarti ini email dari WordPress. Kalau gratis gini jadinya muncul kata WordPress di sana. Berarti web ini web gratis yang dicantolkan atau dibuat di WordPress.com. Nah, ini adalah mau bikin web berbasis CMS, content management system. Ini tampilannya seperti ini. Ya, kalau gratis ya sederhana tampilannya. Nggak dapat kita pilih template yang bagus gitu ya. Nah, ini kurang rapi juga gitu ya. Nah, biasanya WordPress itu nanti kalah dia jadinya nomor urut Google-nya gitu ya. Jadi kalau di googling ya di urutan kesekian ya tidak langsung di yang pertama. Swastiastu Pak Dewo. Ini udah Pak Dewo, Duna Saburit yang menyimak mantan niki ngajar nih niki Pak Dewo nih. Ini udah. Ini. Nah, ini WordPress yang saya buat tahun jadul ini. Tahun berapa ya? 2012 kayaknya ya. Ini. Tapi masih aktif ternyata. Nah, ini. Ini WordPress sudah lama. Postingan terakhir 2015. Nah, ini tugas-tugas mata kuliah aja isinya. Jadi saya upload gitu ya tugas mata kuliahnya. Di sini semua ada upload 2012. Langsung download bisa. Web yang dulu ya. Lama sekali ini tidak pernah saya update. Ini 2013 ya. Nah, itu aja ada dokumennya tidak pernah diupdate lagi. Nah, sebenarnya yang gini nih yang WordPress yang gratis ya, sehingga ini ya ada kata wordpress.com. Nah, jadi kalau tidak diupdate memang ratingnya dia akan turun. Nah, jadi kurang populer dia kalau searching di Google nanti hasilnya tidak di page 1 ya, tidak di page 1 itu muncul. Mungkin di page kesekian dia muncul. Tuh. Nah, sehingga sebuah web itu penting untuk diupdate isinya. Ya, penting itu. Update. Kayak sekolah juga ya, web-web sekolah tuh banyak juga yang tidak update. Karena sekolah barangkali tidak punya tenaga admin untuk mengupdate isi web. Dan yang mengupdate isi web kan tentu juga harus paham jurnalistik, bagaimana membuat berita, meliput berita dan seterusnya. Jadi tidak bisa hanya taruh gambar, isi teks sedikit tidak cukup. Jadi harus informasinya kaya di sana. Nah, jadi itu yang model-model web yang berbasis CMS. Nah, kalau yang seperti itu memang secara untuk memperkenalkan sebuah instansi biasanya kurang pas di WordPress.
seolah kesannya itu abal-abal gitu ya. Nah, sehingga yang WordPress atau yang lain itu biasanya digunakan untuk latihan menulis. Bagi yang suka menulis itu membuat webnya lewat WordPress atau yang lain. Nah, kemudian ada juga di Google ada namanya Google Site. Nah, Google Site ini juga ini ya, bisa kita gunakan untuk membuat website. Makanya sekolah-sekolah itu SD itu banyak menggunakan yang ini, Google Site, untuk membuat sebuah web. Nah, ini misalnya membuat apa misalnya untuk kelas. Jadi kita bisa menentukan tipe-tipe dari website. Nah, ini sangat mudah sekali digunakan. Nah, ini sudah website ini. Nah, nanti diganti gambar-gambarnya. Nah, ini Google Site. Jadi Google itu sudah menyediakan berbagai jenis layanan ya. Nah, dulu juga sempat saya tugaskan mahasiswa membuat web di Google Site gitu ya. Nah, ini yang paling mudah, WordPress, Google Site. Ini mudah sekali dan cukup bagus tampilannya untuk yang Google Site. Nah, ini embed ini ada dia. Kita bisa menaruh video, sematkan di sini. Embed code ini ya, ini contoh misalnya gini. Yang tampil dari YouTube gitu Pak. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini Mas. Ini kan ada ini share, nah, terus embed ini kan. Nah, ini udah di copy semua ini codingnya. Copy, terus nanti bawa ke sini. Misalnya mana kita mau kasih video, gitu kan? Misalnya yang ini, ya. Ini embed code-nya, next, insert. Nah, jadi video itu akan muncul di web kita tanpa kita harus mengupload apa namanya, tanpa harus mengupload ini harus mengupload video kita gitu ya. Jadi yang sudah terupload di website atau di YouTube atau di situs tertentu itu kita tinggal embed bawa ke situs kita. Jadi kapasitas hostingannya nanti tidak akan berkurang. Karena kalau video kita upload di web ini kan lumayan banyak nanti menghabiskan uang. Nah, ini metodenya. Ya, Instagram juga sama. Nanti media sosial bisa di-embed bawa ke sini. Sehingga konten-konten itu terkoneksi ya. Ini kalau play kan langsung playnya di sini, nggak perlu lagi play ke YouTube. Nah, ini nanti silakan saudara coba juga membuat web di Google Site, membuat web juga di WordPress gitu ya. Jadi minimal 3 ya, 3. Jangan hanya 1, nanti sedikit dapat pengalaman. Ya, minimal video kontennya ini bebas dulu, tak ada. Yang penting ada topiknya tentang apa misalnya ini ya. Misalnya itu namanya semua belajar digital, nanti ada videonya, ada yang lain juga gitu ya. Ini cara paling mudah membuat website. About-nya nanti ganti, ini about-nya siapa yang membuat dan seterusnya ya, si logo dan seterusnya.
Ini yang paling mudah nih di website. Nah, itu tugas saudara. Nah, saya kasih waktu 2 minggu gitu ya untuk mengerjakan. Ya, karena di topik ketiga itu kan praktik membuat web menggunakan CMS. Nah, nanti praktiknya di rumah ini. Ya, silakan itu dibuat webnya dengan WordPress, dengan Google Chat, dengan apa lagi satu silakan minimal 3. Kemudian judul websitenya mesti jelas, misalnya tentang apa, gitu ya. Tapi arahnya ke pembelajaran, jangan kemana-mana. Nah, itu tugasnya. Silahkan ada pertanyaan. Ada? Nah, jadi langsung praktik saudara membuat web berbasis CMS, karena ini yang paling mudah. Dan banyak juga kakak setingkat saudara kemarin itu saya lihat membuat web pembelajaran itu dengan Google Site. Karena lebih mudah gitu ya, lebih stabil kalau diakses juga. Kalau nanti dapat PPL di SD gitu saya boleh. SD kan tidak ada anggaran untuk buat website gitu ya, tidak ada anggaran untuk di domain, nanti bisa gunakan CMS, kalau WordPress, website atau yang lain. Nah, jadi banyak pilihan, tidak hanya yang tidak mesti harus yang berbayar, bisa kita gunakan yang gratis, asalkan itu bisa diakses, informasinya juga lengkap. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Jus, silakan. Izin bertanya, Pak, terkait kontennya itu kan kita buat 3 CMS. Apakah ketiga-tiganya itu berbeda konten ya, Pak? Atau boleh sama, namun 3 CMS yang berbeda gitu, Pak? Kontennya boleh sama. Yang penting CMS-nya jangan sama. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Misalnya kontennya di copy, tadi kan video ini kan boleh gunakan di CMS yang lain lagi, video yang ini gitu ya, boleh. Nah, saudara boleh mengambil konten orang, tapi cantumkan sumbernya. Di video apa itu tadi di YouTube cantumkan sumbernya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti kalau udah selesai linknya itu digabungin di Word ya, Pak? Ya, pakai Excel nanti. Atau Word boleh. Ya, si A, CMS 1 apa, CMS 2 apa namanya, CMS 3 apa. Ya, Pak. Nah, isinya tidak usah banyak-banyak, yang penting atraktif lah. Ada gambarnya, ada teksnya, ada videonya, ada media sosial yang dipautkan. Gitu ya. Tidak mesti harus banyak, yang penting lengkap itu sebenarnya, lengkap. Banyak tapi tidak lengkap juga tidak bagus. Misalnya teksnya banyak, tapi tidak ada gambar, berarti tidak lengkap. Jadi ada gambarnya, ada teksnya, ada videonya. Nah, ada lagi satu ya, kalau bisa saudara melinkkan. Kan di Google Drive itu ada e-book gitu kan, book gitu ya, itu bisa dari file yang ada di Google Drive bisa dia disematkan ke web. Nah, jadi banyak web itu akan lebih atraktif, tidak hanya satu sumber belajar. Misalnya ada komponen LPP gitu ya, atau e-book, bisa disematkan. Tanpa harus saudara ngupload file doc, upload ke web itu tidak menarik. Ya minimal PDF yang bisa dia langsung muncul dia tanpa harus di-download gitu. Bagus. Ada lagi, silakan. Tidak ada ya. Nah, itu tugas saudara. Jadi lagi 2 minggu itu sudah diselesaikan. Ya. Nah, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan dulu pertemuan daring pada hari ini. Jadi baru kita di pertemuan berikutnya
baru kita praktiknya di lab komputer ya. Silahkan dah diinstal juga aplikasi editornya. Nah, kita akan praktik bahasa pemrogramannya di sana. Ya. Nah, barangkali itu saja dari saya. Kenapa kita sambil ngajarin ya? Kita cukupkan dulu kuliahnya sampai di sini ya. Selamat sore ya semuanya. Selamat beraktivitas kembali ya. Saya tutup perkuliahan ini dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih ya, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, mohon izin ya. Saya Oke, Pak. Jadi Bapak. Info posisi monitor sekre mengungsi.